Pemirsa, cerita Citayam Fashion Week semakin liar. Setelah heboh, nama Citayam hendak dikuasai oleh orang berduit melalui perusahaan milik mereka. Hingga akhirnya, serbuan publik membuat para orang kaya itu mengundurkan diri sekaligus mencabut pendaftaran untuk mempatenkan nama Citayam Fashion Week sebagai merek dagang milik perorangan atau perusahaan. Dan memang nama Citayam Fashion Week lahir di jalanan, biarkanlah menjadi cerita jalanan. Uniknya, di tengah kehebohan itu, mencuat video yang akhirnya viral tentang cerita JJ Slebeu marah-marah dikerumuni dan dimintai foto oleh penggemarnya. Ya, emosi JJ tak terbendung, bahkan sambil berjalan ia mengomel. Hingga pemilik nama Jasmine Laticia itu diamankan oleh sejumlah rekan-rekan yang mengawalnya. JJ sepertinya tak menyangka jika tempat nongkrongnya menjadi seramai saat ini. Bahkan pada waktu tertentu, untuk sekedar mencari tempat duduk dan berjalan santai sudah tak ada ruang lagi. Belakangan, isu tongkrongannya akan dipindah, bisa jadi hal itu menjadi pemicu suasana hati JJ dan rekan-rekannya galau. Namun demikian, JJ menyadari jika aksinya mengamuk di jalanan yang membesarkan namanya itu tidak benar, sehingga ia pun meminta maaf. Remaja yang kini menjadi sosok yang paling viral selain nama Roy, Bonge, dan Kurma itu mengakui kesalahan dan kekilafannya. Cerita jalanan lainnya, tentu saja JJ mengamuk atau tidak, kini Citayam Fashion Week semakin tertanam di kawasan stasiun BNI City Sudirman itu. Maklum, sejak nama itu viral, sejumlah pejabat dan selebriti rela turun gunung dan mulai berlenggak-lenggok di zebra cross seperti anak-anak Citayam, Bojonggede, dan Depok sebelumnya. Belum lama ini, Jessica Iskandar dan Giselle Anastasia juga tak mau ketinggalan. Keduanya datang di lokasi Citayam Fashion Week dengan gaya mentereng. Iya, aku tadi seru-seruan aja kan, soalnya lagi hits untuk Citayam Fashion Week. Terus pengen biar ketemu sama anak-anak sini, anak-anak gaul yang masih muda-muda, biar vibes-nya juga masih muda, happy di tengah-tengah musibah, biar tambah immune system biar bagus. Sana aja yuk, udah off dulu nggak apa-apa. Dari kemarin kan udah heboh banget Citayam Fashion Week, kita udah bolak-balik bikin TikToknya pakai sound. Jadi kita sekalian aja. Daripada kesininya bolak-balik, ntar dipikir ini lagi kita. Iya, jadi sign up jadi anggota sini kan. Jadi mending datangnya sekalian aja gitu. Kita bisa tertib, terus bisa pengguna jalan bisa menikmati semuanya kan, ini juga fasilitas umum gitu. Yang penting bisa jaga supaya kan mungkin berbahaya banyak mobil, harus hati-hati gitu. Tak hanya itu, Giselle bahkan menggandeng Bonge, salah satu tokoh lahirnya Citayam Fashion Week, melakukan aksi menyeberang jalan ala model. Anak-anak seperti Bonge kreatif nggak sih? Menurutku ini aja sih, ini kan blessing ya sebenarnya, yang mungkin awalnya nggak kepikiran ke sana, tapi menjadi sesuatu yang disukain orang, terus jadi diikutin banyak orang. Ya ini jadi masuk kreativitas juga, karena kan nggak gampang untuk bisa konsepin sesuatu gitu. Jadi ini kayak nggak tahu sengaja atau enggak, tapi jadi satu tren tuh keren. Seru ya, aku jadi mereka bisa ada wadah, ketemu sama orang-orang yang kreatif juga di sini gitu, bisa menonjolkan diri gitu ya. Buat aku sih positif aja selama ikutin aturan. Berbeda dengan sejumlah pejabat dan para artis yang memanfaatkan ajang Citayam Fashion Week untuk pamer outfit mahal sekaligus keahlian berjalan layaknya model profesional, artis Cinta Laura Kel yang juga mengunjungi lokasi itu membawa misi yang berbeda. Berbaju biru, Cinta bersama rekan-rekannya datang membawa kantong plastik dan memunguti sampah.
Mau itu soal isu pendidikan atau isu kesetaraan gender atau bahkan isu lingkungan. Dan penting sekali orang mengerti bahwa kegiatan yang dilakukan aku dan teman-teman aku hari ini bukanlah sebuah publicity stunt, tapi kita sebagai anak muda sadar bahwa generasi muda zaman sekarang kita itu nggak suka digurui dan nggak suka dihakimi. Jadi cara terbaik untuk menunjukkan masyarakat bahwa isu lingkungan itu adalah isu yang penting bukan dengan kita menggembar-gembor sebuah fakta atau informasi, tapi dengan aksi yang nyata. Kenapa kita memilih Sudirman alias daerah di mana sekarang lagi tren yang namanya Citayam Fashion Week? Karena walaupun tren ini memang membuat anak muda bisa mengekspresikan diri mereka melalui flash fashion, dampak negatifnya adalah banyak sekali orang-orang yang tidak disiplin dan membuang sampah sembarangan. Daripada kita melecture anak-anak muda di sini untuk tidak buang sampah sembarangan, kita merasa sebaiknya kita aja yang melakukan. Mudah-mudahan mereka sadar bahwa masa sih sampah mereka aja orang lain yang mengambil gitu. Kenapa yang kita pedulikan adalah sampah? Karena Indonesia adalah sekarang salah satu negara di mana tempat pembuangan sampah sudah tidak terkontrol lagi. Sudah terlalu banyak sampah yang berlimpah. Dan mungkin orang-orang tidak sadar bahwa sampah yang berserakan itu bukan hanya membuat lingkungan terlihat jelek, tapi bahkan ada dampaknya kepada udara. Kenapa? Karena dari tempat pembuangan sampah ini ada sebuah substance yang namanya methane yang akhirnya menyebar dari tempat pembuangan sampah ini, dan methane ini akhirnya meracuni udara yang kita hirup. Selain itu juga mengkontaminasi air yang kita konsumsi dan juga gunakan. Ya, Citayam Fashion Week yang viral menjadi magnet bagi orang banyak hingga menimbulkan kerumunan. Padatnya pengunjung di lokasi Citayam Fashion Week menimbulkan masalah sosial terutama sampah. Perhatikan saja, sampah terlihat berserakan dan membuat Cinta Laura prihatin. Sebab itulah, Cinta datang bukan untuk berlenggak-lenggok di catwalk ala zebra cross, tetapi untuk bersih-bersih. Lantas, apa pesan Cinta untuk para penikmat Citayam Fashion Week? Percaya nggak percaya, dampak buruk dari kerusakan lingkungan kita akan terlihat bukan lagi di masa depan yang jauh, tapi mungkin dalam 5-10 tahun ke depan. Jadi kita sebagai anak muda akan merasakan dampaknya. Dampaknya apa aja? Dengan banjir yang parah setiap tahunnya, bisa-bisa ratusan ribu orang akan harus berpindah dari tempat di mana mereka tinggal sekarang. Dan untuk sekarang aku ngerti mungkin bahwa orang-orang di daerah-daerah seperti ini masih memerlukan insentif agar memungut sampah. Itu nggak apa-apa. Mudah-mudahan dari apa yang mereka lihat hari ini, mereka sadar memungut sampah adalah suatu hal yang mereka harusnya selalu lakukan ya. Tapi kedepannya lagi-lagi aku harap masyarakat, apalagi generasi muda, bisa berpikir jauh. Dalam arti kita tentunya ingin dipandang secara positif dan dengan baik oleh orang-orang di berbagai negara manapun. Dan untuk menunjukkan bahwa negara kita memang negara yang indah, kita harus menjaga lingkungan negara kita. Dan bagaimana kita bisa bangga kalau apa yang orang-orang lihat, mau itu di foto, di video, adalah sampah yang berserakan di mana-mana. Jadi aku harap di masa depan tidak lagi insentif yang dibutuhkan agar melakukan hal-hal seperti ini, tapi karena mereka memang mempunyai kepedulian yang tinggi dan memang cinta negara mereka, Indonesia gitu.